Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan.
Puji Tuhan kalau kita boleh bertemu kembali pada ibadah raya hari ini. Kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita, seluruh keberadaan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh saat teduh di hadapan Tuhan. Tenangkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu. Tuhan ada di dalam hidup kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara dengan kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan biarlah ibadah ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Bapa, kami datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah kau takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, dengan segenap hatiku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan.
bagiku. Tak usah takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. angkat hatimu, katakan, Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu Sungguh Tuhan, ku mau nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu. Dengan senang hati, sekali lagi dengan lembut katakan, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu. Mari dengan senang hatimu, angkat suaramu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, sekali lagi katakan dengan senang hatimu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah kembali kepadamu. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan biarlah Tuhan lawat setiap umat-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu menjamah setiap umat-Mu Tuhan, yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan melawat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Sehingga ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, yang lemah Tuhan Kau kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan,
yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu akan nyata kepada setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami persembahkan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan umat percaya di segala abad dan tempat. Kita mau mengikrarkan pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ayat responsoria kita pada hari ini terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 6, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Nanti saya membaca ayat 31, Bapak Ibu bersama singer nanti membaca ayat yang ke-32. Demikian juga nanti ayat 33 saya, 34 Bapak Ibu Saudara bersama dengan singer. Kalau sudah menemukan, saya ingin membacakannya mulai dari ayat yang 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Puji Tuhan, kita tidak perlu khawatir sebab Bapa kita selalu memelihara kita. Sungguh nyata kasih-Nya Tuhan, dan secerah mentari tidak ada bandingannya. Tuhan lebih hebat, Tuhan lebih indah, Tuhan lebih megah. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kuasa-Nya di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Dengan sukacita, sorak-sorai kemenangan, kita boleh bertepuk tangan di rumah kita masing-masing. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sama-sama katakan yuk. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang
sukacita. Kita mau meninggikan namanya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, Kau yang termegah Tuhan. hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun tergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan, nyata kuasa-Mu, Engkaulah perisai hidupku. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Haleluya. Kita boleh tetap terus bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. sungguh besar, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja
segala raja. Haleluya, berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Bilang sebelah kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Amin, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita siapkan bejana hati kita untuk boleh diisi melalui kebenarannya. Kita angkat pujian bejanamu. Ini kami Tuhan, hanya di dalam-Mu ada kekuatan, di dalam-Mu ada ketenangan. Oleh sebab itu Tuhan, isilah bejana hati kami dengan firman-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini bejanaku Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalanmu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu. Kepada hambanya, waktu dan tempat ini saya persilahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Tuhan berkati setiap kita yang berbakti dalam kesempatan ini. Saya akan bacakan yaitu 3 nats firman Tuhan. Yang pertama dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang ke-34. Kita lazim dengan bagian ini, tapi saya harapkan Anda akan mendapatkan suatu berkat yang lain ya pada renungan hari ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga-bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah yaitu salah satu daripada bunga itu. Jadi, jikalau demikian Allah yaitu mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi bagimu yang di surga, Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. 33, perhatikan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah kamu untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Yang kedua akan saya bacakan di dalam
Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal yang keempat, ayat keempat sampai ayat yang ke-9. Pasal 4, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah, yaitu kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Perhatikan, Tuhan sudah dekat. Artinya akan datang. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dalam permohonan dengan ucapan syukur, ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus. Jelas ya, yang pertama Matius 6 ada janji Tuhan. Nah, yang kedua Filipi dikatakan sikap kita. Nah, sekarang terakhir kita akan bacakan kemenangan harus kita miliki di dalam Yesus Kristus. Roma pasal 8. Ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, oleh Dia, oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik itu maut maupun maut, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, semua atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan sudah kita baca, dengar, ya, berbahagialah mereka yang mau melaksanakan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar kita akan renungkan. Bapa dalam surga, kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Kami sudah buka firman Tuhan, baca firman Tuhan. Tuhan sekarang buka hati kami untuk menerima. Berkatilah setiap kami, baik yang mendengar, baik yang menyampaikan, diberkati oleh firman Tuhan. Zaman ini sudah memasuki akhir zaman. Hari Tuhan datang sudah dekat. Tuhan tolong. Waktu kondisi keadaan tidak berubah, bahkan seolah-olah memburuk, kami tetap diminta menjadi seorang beriman kepada Tuhan, yang mencari kerajaan Tuhan, dan bahkan menjadi seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, kepada siapa kami harus berharap, karena Tuhan katakan dalam firman Tuhan, bahwa lapar bukan karena tidak ada roti, dahaga bukan karena tidak ada minum, tapi justru dari firman Tuhan. Tolong Tuhan, waktu yang singkat ini kami semua dibangkitkan pengharapan, yaitu cinta kasih dan iman kami kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang lemah ini, setiap perkataan diurapi oleh Roh Kudus dan menjadi berkat untuk teman-teman jemaat yang ada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pernah enggak Anda pikirkan satu hal? Kalau ya jam 12 ya, malam itu ya akhir kiamat dunia ini. Kira-kira sekarang itu jam berapa? Kalau jam 12 malam itu yaitu kiamat, dunia kiamat. Sekarang jam berapa? Nah, saya ingat 15 tahun yang lalu waktu saya masih pelayanan ya di Dallas Chinese Bible Church. Satu sore saya membaca satu koran sekuler, bukan suara Kristen. Tema yang mengatakan kalau jam 12 itu adalah kiamat. Dunia ini kiamat, habis. Sekarang jam berapa? Ditunjukkan 1 jam di tempat ditempelkan, yaitu 11.55. Saudara sekalian, ini bukan koran Kristen, tapi sekuler. Yang mimpin siapa? Pembicaraan itu, rundingan itu dipimpin oleh seorang tokoh yang sekarang udah meninggal.
ya, seorang ahli fisika dari Inggris, Dr. Hopkins, bersama dengan beberapa orang tokoh, ya politikus, ya ilmuwan dan ilmu masyarakat. Orang-orang kumpul, merenungkan, menggumuli hal ini, mereka setuju. Akhirnya 1155. Dengan dua alasan mereka analisa waktu itu. Yang pertama, dengan panasnya bumi ini. Ya, semakin panas, ya cuaca berubah. Itu bukan satu hal yang kecil. Ini masalah dunia sebetulnya. Ya, masalah dunia. Dan kalau ini tidak bisa dikontrol dengan baik, maka apa yang dikatakan oleh Yesus dalam yaitu Injilnya jelas. Waktu aku datang, Yesus katakan orang memikirkan apa yang terjadi di planet-planet, bulan, ya, dan matahari akan merasa gentar, yaitu ketakutan, sampai nyawanya itu hilang. Honpo Fudi itu nyawanya seperti hilang, ketakutan luar biasa. Nah, hari ini kita lihat kejadian cuaca merubah kondisi keadaan dunia menjadi penuh dengan penderitaan. Sampai kejadian di luar dugaan, cuaca berubah. Nah, ini yang pertama. Kedua, dikatakan ya dari segi yaitu teknologi. Saat ini nuklir yang bisa dimiliki oleh negara-negara itu sebanyak berapa? Dikatakan menghancurkan, menghanguskan yaitu 6 bumi. Bayangkan saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh yaitu Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Asia Kecil jelas sekali. Nanti waktu Yesus datang, apa yang terjadi? Semua lumer. Nah, kalau dulu kita nggak mengerti gimana bisa lumer, gitu? Gimana bisa lumer? Tapi sekarang dengan penemuan ya banyak nuklir yang dikuasai oleh negara-negara besar, membuat kita percaya ini dunia akan angus, akan habis. Jelas ya. Karena itu dua hal ini mereka katakan dunia udah menghadapi suatu kiamat yang terakhir. Nah, saudara-saudara sekalian, belakangan ini terjadi yaitu ya COVID. Ya, COVID pertama belum selesai, masuk kedua, ketiga. Nah, dalam kondisi semacam ini jelas sekali secara manusia dipandangnya sangat sulit. Dengan perkembangan, perubahan cuaca dan sebagainya, kita lihat hidup ini semakin sulit, semakin susah dan semakin pesimis. Tapi saudara-saudara sekali itu dilihat dari segi yaitu di bawah matahari. Ya, manusia. Tapi hari ini saya akan mengajak Anda melalui bacaan Matius pasal 6 yang baru kita dengarkan itu, kita akan lihat dari atas. Sebetulnya apa yang harus kita ya pahami, pegang, bahkan yang harus kita tuntut saudara sekalian. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau kita mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal ya 6 ayat 25 dan 34 dalam 3 hal. Ya, saya akan mengajak Anda melihat yang pertama adalah yaitu Yesus implisit kalau kita renungkan mengajak kita untuk melihat suatu sekuen, suatu urutan yang tidak boleh dirubah. Dan sekuen ini sudah ditentukan oleh Tuhan waktu ciptaan di Kejadian pasal 1 saudara sekalian. Yaitu yang pertama, percaya ada Tuhan. Bukan Tuhan ciptakan manusia. Tapi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Percaya Dia dan utamakan Dia dalam kehidupan Anda. Ya, percaya bahwa Dia ada dan Dia yang utama. Yang kedua adalah manusia yang Tuhan perhatikan. Yang Tuhan cintai. Nah, yang ketiga saudara sekalian baru yaitu semesta alam, harta, uang dan sebagainya, materi yang kita perlukan. Sekuen ini tolong jangan dirubah. Justru melalui saudara sekalian apa yang terjadi belakangan ini. Saudara, belakangan ini saya percaya Anda pasti tahu Robinson yang ada di Singapura. Itu mempunyai sejarah 162 tahun. Akhirnya harus gulung tikar. Demikian juga dengan Li Chia-chen, seorang yang paling kaya di Hong Kong. Dia harus tutup investment yang besar di Inggris. Membuka bar-bar, ya minuman-minuman, hotel-hotel dan sebagainya harus ditutup untuk selama. Kenapa? Karena kerugian terlalu besar. Nah, dalam kondisi semacam ini jelas, mau tidak mau suatu ancaman terjadi. Pabrik tutup.
Ya, stok menjadi naik. Kondisi dunia saat ini tidak menentu. Kapan ya akan terjadi sesuatu? Mungkin bukan hanya untuk orang lain. Mungkin saat ini Anda sendiri yang sedang menghadapi semua ini. Nah, dalam kondisi semacam ini, Yesus mengatakan ya dalam pasal 6. Ingat, sikon itu penting sekali. Jangan lupa, jangan sombong kepada Tuhan. Jangan menyangkalkan Tuhan. Bahkan jangan juga mengsekunderkan, membelakangkan Tuhan dalam kehidupanmu. Ini sangat-sangat penting sekali. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan begitu pentingnya sikon ini, maka akan saya katakan kepada kamu, kamu tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kalau ciptaan Tuhan, misalkan burung yang tidak bekerja, ya, tanaman, ya, bunga-bunga di padang yang tidak merajut. Saudara sekalian, bukan berarti kita diminta malas, diam-diam, enggak. Firman Tuhan jelas kita harus rajin. Kita harus bekerja keras. Bahkan kita cucurkan keringat dan yaitu ya air mata kita. Itu baru ada hasilnya. Itu Mazmur ya, dalam Mazmur 126 dikatakan begitu, akan menghasilkan. Berarti perkataan ini bukan menekankan kita jadi orang malas menunggu berkat itu, tidak. Kita harus kerja. Tapi Tuhan katakan, ya coba lihat mereka-mereka ini di sekeliling Anda tidak bekerja, tidak berusaha. Tuhan yaitu berkati. Kalau kalian, apalagi kalian dikatakan, ya Tuhan pasti jaga, impossible. Saudara-saudara sekalian perhatikan ya, dalam Kejadian pasal 1, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, terakhir hari ke-6 itu baru menciptakan Adam dan Hawa. Berarti apa saudara sekalian? Disiapkan semua keperluannya. Nah ini isi hati Tuhan. Nah ini harus diresapi oleh semua kita. Dari mula berkat itu akan dicurahkan. Dari mula Tuhan memperhatikan keperluan pergumulan anak-anaknya, ciptaannya. Saudara-saudara sekalian, tidak mungkin Tuhan tidak memperhatikan. Nah Musa membaca hal ini. Dalam yaitu Mazmur 90 yang terakhir 120 tahun membuat yaitu Mazmur ini. Ayat pertama dikatakan, Tuhan, ya, Engkau adalah tempat perteduhan kami. Tuhan kami. Ya, lihat sikonnya. Sebelum semesta alam, gunung-gunung diciptakan, yaitu Engkau tetap adalah Tuhan dan kami akan kembali kepada Tuhan. Nah, saudara lihat, sikon ini penting sekali. Tuhan, yaitu setelah itu manusia, ciptaan Tuhan, setelah itu semua ciptaannya. Setelah itu kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita betul-betul meresapi sikon ini dan tahu isi hati Tuhan, ya, untuk menciptakan kita, bahkan Yesus mengatakan, apalagi kamu. Kamu itu siapa? Jelas. Kamu itu adalah kita-kita orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saudara sekalian, kita tahu semua kita ini, ya, termasuk homose, kita itu lahir dalam dosa. Ya, kita hidup dalam dosa. Bahkan kita satu saat akan mati dalam dosa. Nah, ini bukan kehendak Allah. Allah menciptakan, mau menyelamatkan, mau memberkati. Tapi karena manusia berdosa dari Adam Hawa, akhirnya benih yang pahit, yang rusak itu kita harus mewarisi sampai saat ini. Tapi isi hati Allah mau menyelamatkan. Adam pertama gagal. Adam pertama gagal berbuat dosa. Nah dibangkitkan yaitu Yesus Kristus Adam kedua. Yang taat kepada Tuhan, yang mati di atas kayu salib. Nah Yesus katakan hal ini adalah yaitu kegenapan keselamatan akan diberikan. Dan engkau bukan hanya milik Tuhan. Engkau mempunyai wajah dan teladan. Engkau mempunyai wajah dan teladan Tuhan. Nah itu yang paling penting. Nah artinya secara logika, kalau ciptaan itu dipelihara oleh Tuhan, bahkan besok pun akan dibuang, hari ini tetap dihias oleh Tuhan. Apalagi kamu. Apalagi kamu. Nah saudara-saudara sekalian, hal ini membuat setiap kita itu dibesarkan hati kita. Walaupun kondisi sangat berat, ya kita merugi. Bahkan ada suatu ancaman kebangkrutan terjadi. Ingat ya,
Ingat, pegang Tuhan erat-erat. Cinta Dia erat-erat. Engkau tidak akan ditinggalkan. Bicara mengenai penciptaan Tuhan. Ya, Anda perhatikan Kejadian pasal 1. Waktu Tuhan mau ciptakan ikan, Tuhan berbicara kepada laut. Akan ditaruh di laut. Ikan-ikan itu akan hidup di dalam laut. Waktu Tuhan mau ciptakan pohon, berbicara kepada bumi. Gitu, kepada bumi. Ya, saudara sekalian. Nah, waktu Tuhan mau menciptakan manusia, ternyata Dia tidak ngomong kepada yang lain. Dia ngomong kepada diri sendiri. Penting saudara sekalian. Harga nilai kita tempat ini. Kami akan menciptakan manusia menurut peta dan teladan. Oh, saudara-saudara sekalian, tempat ini kita lihat satu penghargaan, satu ciptaan yang luar biasa. Karena itu manusia tidak mungkin puas dengan harta. Tidak mungkin puas dengan materi. Enggak. Selain Tuhan, Sang Pencipta masuk di dalam hati kita. Selain kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, maka kepuasan itu akan terjadi, pertolongan mujizat itu akan terjadi. Jadi saudara-saudara sekalian, dua hal ini tolong dicamkan. Kondisi keadaan kita boleh memburuk. Harap-harap tidak memburuk, kita doakan ya sama-sama. Satu saat semua akan menjadi normal, Anda akan berusaha dengan normal, kita akan kembali ke gereja dengan normal. Tapi sekali lagi saudara-saudara sekalian, dalam kondisi yang cukup menyedihkan, yang tidak memberikan titik terang ini, mari kita naik ke atas, melihat dari segi Tuhan, ya, skop Tuhan, lihat ternyata indah sekali. Yang pertama Tuhan katakan, susunan itu sikon jangan salah. Utamakan Tuhan, percayalah Dia ada, dan percaya Dia baik, Dia akan memberkati engkau. Firman Tuhan jelas mengatakan, Ibrani pasal ya, yang ke-11 ayat 6. Barang siapa yang datang kepada Tuhan, ya, percaya ada Tuhan, percaya. Dan percaya dua, Dia, Tuhan akan memberkati orang-orang yang mencari Dia. Oh saudara-saudara sekalian, carilah Tuhan dalam kondisi semacam ini. Maka apa yang engkau khawatirkan selama ini, apa yang engkau gulisahkan terakhir ini, seolah no way, tidak ada jalan, mujizat akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Nah, dengan dua unsur ini, sikon yang benar. Ada Tuhan, Tuhan yang baik. Yang kedua, Tuhan memberikan hidup dalam hati kita, dalam inner kita, dalam kita. Nah, suatu harga semacam ini tidak akan Tuhan tinggalkan. Karena itu, ya, tangan yang sudah loyo ke bawah, kaki yang sudah gemetar, ayo bangkit kembali. Bangkitkan kembali, semangat kembali. Masih ada mujizat, masih ada pertolongan, masih ada anugerah. Tapi yang ketiga saudara sekalian, yang paling penting, gimana dengan respon kita kepada Tuhan. Nah ini bagi saya adalah perlu kita betul-betul meresponi dengan baik. Puji syukur kepada Tuhan, di tempat ini kita melihat bahwa Yesus mengatakan dalam yaitu pasal 6 ayat 33, carilah dulu. Perhatikan ya, cari dulu. Cari apa? Kerajaan surga dan kebenarannya. Saudara-saudara sekalian, ini penting sekali. Maka semua yang kau perlukan, ya, di luar ketamakan kita jelas. Tapi yang kita perlukan, makan, minum, dan kehidupan kita, Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan pasti akan cukupi. Karena itu saudara-saudara sekalian, sekarang pertanyaannya, Anda dan saya mau tidak meresponi dengan iman, dengan pengharapan, dengan cinta kasih yang Tuhan berikan. Utamakan Tuhan. Jeburkan diri Anda dalam kerajaan Tuhan, ya. Maka kebenaran itu akan dinyatakan dan berkat mujizat akan dinyatakan. Puji syukur kepada Tuhan, ternyata di dalam janji Tuhan ayat 33 menunjukkan kepada kita, jangan khawatir. Keperluan kita, Tuhan akan cukupi. Perkumpulan kita, Tuhan akan tolong. Karena itu tidak ada alasan Anda khawatir. Tidak ada alasan Anda burn out. Tidak ada alasan Anda menjadi tawar hati. Mari kita bangkitkan kembali semangat kita untuk sandar kepada Dia. Saudara-saudara sekalian, bicara sampai di sini, kita lihat
Kalau kita berikan yang paling baik untuk Tuhan, mencari dulu kerajaannya, dan mendengarkan suara, meresponi saudara sekalian, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Musa, ya kita tahu kehidupan dia 40 tahun yaitu istana Mesir. Waktu bangsa Israel di luar menderita sebagai budak, dia di Mesir. Mendapatkan pendidikan yang paling bagus, mendapatkan suatu kondisi kenikmatan dunia yang paling indah. Tapi firman Tuhan mengatakan dia tidak mau mempertahankan. Dia rela, ya, cingyen. Dia ada suatu willingness yang kuat, passion yang kuat, tinggalkan semua itu untuk apa? Menderita bersama-sama dengan yaitu umat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kondisi semacam ini secara manusia bodoh. Kesempatan yang ada, kenapa ditinggalkan? Tapi apa yang terjadi sudah tahu siapa Musa? Akhirnya justru pengorbanan ini, komitmen ini kepada Tuhan, maka dia diberkati. Menjadi seorang tokoh besar, 40 tahun saudara sekalian. Karena iman ini, dia baru bisa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Walaupun terakhir karena kelemahan dia nggak bisa masuk. Tapi betul-betul terakhir sekali saudara sekalian, waktu perubahan menjadi wajah mulia terang di atas bukit. Ya, kita lihat Musa turun dalam rohnya. Karena itu saya melihat Tuhan luar biasa. Walaupun dia dihukum oleh Tuhan, tidak bisa masuk. Tapi dalam rohnya dia melihat tanah Kanaan. Puji syukur kepada Tuhan. Jemaat yang saya kasih, sampai-sampai Musa menjadi seorang besar. Seorang yang menghadap Tuhan wajah dengan mien tui mien. Isen huitan. Muka dengan muka, ini luar biasa. Sampai akhirnya Tuhan khawatir. Ya, dia akan diidolakan dan disembah oleh manusia. Makanya kematian Musa, Tuhan yang turun tangan. Bukan dikubur oleh bangsa Israel, tapi dikubur oleh Tuhan dan disembunyikan. Sampai saat ini kita lihat seorang tokoh besar ya yang dihormati oleh orang-orang sampai saat ini adalah orang yang betul-betul pegang Tuhan, utamakan Tuhan, beri yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saya katakan ini karena apa, saudara sekalian? Pergumulan COVID belakangan ini, ya bukan hanya saudara menderita, gereja pun menderita. Ya, saya sangat khawatir sekali karena selama 9 bulan ini, hampir 9 bulan ini saudara sekalian, tidak datang di gereja, membuat jemaat semakin kendor, ya kurang perhatian, ya kita harapkan satu saat kembali, tapi dalam kondisi semacam ini sudah justru gereja perlu diperhatikan. Bicara mengenai gereja, Paulus mengatakan Kristus cinta gereja, mati untuk gerejanya. Karena itu sekali lagi, kalau Tuhan bela gereja, Anda mau mencari kerajaan Tuhan, mau melakukan yaitu kebenarannya, perhatikan gereja yang ditebus oleh yaitu darah Kristus Yesus. Saya rasa ini sangat baik sekali. Saya rasa ini sangat penting sekali. Sehingga dalam COVID selama ini gereja tidak kekurangan. Walaupun jemaat tidak kembali sementara waktu, tapi tetap mengasihi, memberikan yang paling baik, memberikan persembahan, menggumulin. Sudah, kalau Anda mau kerjakan hal ini, saya yakin Tuhan tidak akan merugikan orang-orang yang mencari kerajaan Tuhan dan mencintai gerejanya. Semoga Tuhan membantu kita. Bukan hanya yaitu Musa. Ya, Abraham memberikan yang paling baik. Apa yang Tuhan minta di luar. Ya, yaitu cara pikir manusia. Soal Tuhan itu tidak ngerti gimana dengan yaitu tangan seorang ayah dengan pisaunya untuk membunuh korban bakaran anaknya sendiri untuk Tuhan. Itu impossible, itu gak masuk akal, itu kejam. Tapi Abraham tahu Tuhan sedang menguji dia. Abraham tahu Tuhan punya cara. Abraham tahu Tuhan akan menolong, mujizat. Karena itu firman Tuhan mengatakan iman yang dimiliki oleh Abraham kepada Tuhan adalah iman yang membangkitkan orang yang mati. Karena itu saudara sekalian, jemaat yang saya kasih, semoga Tuhan tolong kita. Saat-saat yang paling sulit ini, tetap mau cari Tuhan, tetap mau mencintai. Ya, jelas bahwa susunan udah di hadapan kita, blueprint udah ada. Ya, dan Tuhan jamin, ya, Dia akan mengasihi kita. Nah, sekarang respon kita. Ya, Tuhan katakan, carilah dulu
carilah kerajaannya dan kebenarannya. Maka apa yang engkau perlukan, aku pasti berikan kepadamu. Sekali lagi, semoga Tuhan tolong gerejanya, Tuhan tolong jemaatnya, Tuhan tolong setiap kita dalam saat-saat yang paling sulit ini tetap semangat mencintai gereja, tetap menceburkan diri dalam misi Tuhan, tetap membuat hati Tuhan puas, nama Tuhan dimuliakan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih firman Tuhan, suara manusia sudah berhenti, tapi Roh Kudus terus bekerja. Tuhan memasuki akhir zaman yang sangat sulit ini. Apapun yang terjadi, mungkin semakin sulit, tapi Engkau minta kami semua Tuhan, seperti Rasul Paulus. Tidak ada suatu kondisi yang bisa merubah, melunturkan semua itu. Tuhan, biarlah dalam kondisi macam ini, kami menjadi pemenang. Karena kami tahu kasih Kristus tidak berubah. Karena itu kasih kami kepada Tuhan pun tidak akan berubah. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan dalam tangisan, dalam kegelisahan, dalam pergumulan. Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan. Tuhan akan cukupi mereka. Tuhan akan bukakan jalan. Dan Tuhan akan berkati. Karena firman Tuhan mengatakan bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Tolong Tuhan kepada jemaat-Mu saat ini. Kami naikkan doa ini, panjatkan doa ini dalam nama Yesus, nama yang mulia. Kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat saudara transfer melalui nomor rekening yang ada di gereja lokal masing-masing, maupun barcode yang terpampang di layar televisi Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan persiapkan persembahan kita dengan kita menyanyikan sebuah pujian, Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku
jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. pakailah hidupku Tuhan, Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, apapun usaha pekerjaan mereka, studi atau kehidupan mereka, Tuhan berkati Tuhan. Apa yang mereka persembahkan pada saat ini sebagai ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan selama hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan biarlah Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengar warta. Saudara perhatikan baik-baik warta Sinode Gereja Kristen Jakarta tanggal 15 November 2020. Syarat dan ketentuan bagi calon pasutri yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah kudus di Gereja Kristen Jakarta dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode Gereja Kristen Jakarta, yaitu Sinode_Gereja_Kristen_Jakarta. Kelas SMK Saya Murid Kristus, kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Persembahanku Apa dan Mengapa. Peserta Room 1 dilayani oleh Pendeta Firdaus Lee. Peserta Room 2 dilayani oleh Pendeta Lukas Pang. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Bagi jemaat yang telah menyelesaikan kelas SMK 2, dapat melanjutkan mengikuti kelas SMK 3 yang akan dimulai pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 secara online. Silakan segera daftarkan diri Anda ke sekretariat gereja lokal masing-masing. Demikianlah warta sinode pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita akan naikkan pujian doksologi, dan nanti kita akan menerima doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Tengadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.